Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22 sesuai bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 15 sampai 21 Oktober tahun 2023 yang berbunyi demikian. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilyon. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilyon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para alanya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara,
sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, dalam Rut pasal 1 ini berkisah tentang suatu keluarga yang pindah dari Betlehem Yehuda ke daerah Moab karena bencana kelaparan yang amat dahsyat terjadi di Betlehem. Betlehem artinya rumah roti. Disebut demikian karena Betlehem terletak di daerah yang paling subur di Israel, yakni di lembah sungai Yordan. Daerah ini adalah tempat penghasil gandum terbesar yang menjadi bahan baku untuk membuat roti. Nah, coba bayangkan bahwa rumah roti mengalami kelaparan. Rumah roti kehabisan roti. Bagaimana mungkin? Apa sesungguhnya yang terjadi di Betlehem? Nah, saudara-saudara, Rut pasal 1 ayat 1-22 ini boleh kita uraikan dalam 3 bagian. Yang pertama, ayat 1 sampai ayat 5. Ketika pergi ke Moab, Elimelek membawa Naomi istrinya dan kedua anaknya laki-laki yang bernama Mahlon dan Kilion. Dan kedua anak Naomi tersebut menikahi perempuan Moab sebagai istri mereka, yaitu Mahlon menikahi Oprah dan Kilion menikahi Rut. Pengungsian mereka ke Moab dengan maksud untuk mengubah nasib. Tapi ternyata keadaan yang terjadi justru sebaliknya. Seluruh laki-laki dalam keluarga itu akhirnya meninggal di tanah rantau. Bencana kelaparan di Betlehem sangat mungkin terjadi karena hukuman Tuhan. Karena kisah ini terjadi di zaman hakim-hakim. Dan jika kita merujuk pada Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1, kita dapat menyimpulkan bahwa dosa umat membuat hukuman kelaparan terjadi di sana. Itu berarti kisah Elimelek yang pergi menuju Moab adalah sebagai upaya lari dari hukuman, membelakangi Tuhan. Mereka mencari kehidupan di negeri penyembah berhala dan bahkan mengawinkan anak-anak mereka dengan orang asing. Dan tindakan ini pun sebenarnya melanggar Taurat. Pada bagian kedua, terdapat dalam ayat 6-13, disebutkan tadi bahwa ketika suami masing-masing mereka meninggal, maka mereka memutuskan untuk meninggalkan Moab dan mengikuti Naomi, ibu mertua mereka. Di ayat 8-13 menceritakan tentang bagaimana mereka beradu argumentasi antara mertua dengan kedua anak menantu perempuan. Mereka berdua, Orpa dan Rut, bersikeras untuk tidak akan meninggalkan Naomi mengalami kepahitan hidup seorang diri. Mereka ingin menemani, mereka ingin saling berbagi. Namun bagi Naomi yang lebih dahulu mengalami asam garam hidup ini, justru berpandangan berbeda dengan mereka. Bagi Naomi, mereka berdua masih sangat muda dan masa depannya masih terbuka. Adalah lebih tepat jika mereka kembali ke orang tua masing-masing untuk memulai hidup baru, dan jika memungkinkan mereka juga dapat menikah lagi. Penjelasan yang amat detail dilakukan Naomi agar mereka mengerti. Naomi sebenarnya tidak bermaksud menolak untuk mereka dampingi, tapi Naomi juga menginginkan mereka punya masa depan. Akhirnya hati Orpa luntur dan mengalah. Ia pun berpisah dengan mertuanya dalam suasana sedih dan haru. Bisa dibayangkan kasih dan kesetiaan menantu itu bagi mertuanya. Kasih Orpa untuk Naomi tiada duanya. Di bagian ketiga ayat 14-22, bagian ini menguraikan tentang bagaimana Rut bertahan pada prinsipnya. Rut terkesan menjadi menantu yang keras kepala.
Pada ayat 15, Naomi meminta Rut untuk mengikuti Orpah yang mengalah dan kemudian kembali ke ibu kandungnya. Demi ketaatan kepada orang tua Orpah, kembali ke bangsanya dan kepada Allahnya. Demikian juga diharapkan Rut untuk kembali ke bangsanya dan Allahnya. Namun ternyata Rut bersikeras untuk mengikuti Naomi. Nah, apakah benar Rut keras kepala dan tidak mau mengalah? Mari kita perhatikan ayat 16 dan 17 bacaan kita. Dari ayat-ayat itu kita menemukan alasan yang kuat mengapa Rut bertahan pada prinsipnya, yaitu Naomi saat itu sedang mengalami kepahitan hidup. Itulah sebabnya ia menyebutkan namanya bukan lagi Naomi pada ayat 19, namun menyebutkan dirinya dengan nama Mara. Dalam bahasa Ibrani, Mara berarti pahit. Artinya hidup Naomi pahit adanya. Ia penuh dengan pergumulan karena ditinggal mati oleh suami sebagai tulang punggung, bahkan kedua anak lelakinya sebagai pengganti suaminya pun meninggal dunia. Maka lengkaplah penderitaan Naomi. Dan sebagai manusia biasa, Naomi tidak mungkin menjalani sendiri semua kepahitan itu. Kondisi ini amat jelas diketahui oleh Rut menantunya. Sebagai seorang anak mantu, Rut amat mengasihi Naomi mertuanya itu. Ia ingin berbagi beban dan penderitaan yang dialami Naomi. Ia tidak tega meninggalkan Naomi menjalani sendirian kepahitan hidupnya. Itulah sebabnya Naomi berkata dengan tegas pada ayat 16, "Kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau bermalam, di situ pula aku berada." Prinsip ini menunjukkan bahwa kesetiaan dan kasih Rut terhadap Naomi tidaklah tertandingi melebihi sayangnya pada dirinya sendiri. Ia tidak ingin berpisah dari mertuanya demi menopang dan mendampingi Naomi. Prinsip hidup yang begitu kuat ditampilkan oleh Rut menunjukkan betapa besar kadar keinginannya untuk menyatu dengan ibu mertuanya. Hal ini juga terlihat pada ayat 16 bagian akhir. Menurutnya, bangsa Naomi adalah bangsanya juga. Itu berarti demi kasihnya kepada ibu dari suaminya ini, Rut bersedia kehilangan identitas dan meninggalkan identitas lama sebagai orang Moab dan selanjutnya mengambil identitas baru sebagai orang Yahudi sebagaimana identitas mertuanya. Bukankah itu suatu hal yang jarang dilakukan oleh orang? Rut belum tahu keadaan orang-orang Yahudi. Rut tidak tahu apa dia diterima di komunitas orang-orang Israel itu. Namun resiko itu ia ambil demi mendampingi hidup mertuanya. Selanjutnya, puncak argumen Rut yang tidak dapat dibantahkan lagi oleh Naomi adalah ketika ia menyampaikan dua hal penting di akhir ayat 16 dan 17, yaitu pertama, agama dan Allah Naomi akan menjadi Allahnya juga. Dan yang kedua, atas dasar iman yang baru itu, ia bersedia dihukum oleh Tuhan Naomi yang sekarang menjadi Tuhannya juga apabila ia meninggalkan ibu mertuanya itu, kecuali dipisahkan oleh maut. Rut bersedia berpindah keyakinan, suatu hal yang sangat prinsipil sekali dari setiap pribadi, namun dia bersedia melakukannya. Mengapa? Pastilah tidak mudah bagi Rut untuk berpindah keyakinan selain karena suatu sebab yang kuat. Karena itu, apa sebab yang kuat itu? Jawaban utamanya cuma satu, yaitu karena Naomi. Sikap hidup Naomi selama ia tinggal di Moab, cara ia bersikap sebagai mertua untuk menantu dan ketegaran imannya untuk bertahan di tengah duka dan kepahitan hidupnya. Walaupun seakan-akan menurut Naomi Tuhan telah meninggalkannya, ternyata itu menjadi kesaksian kuat untuk Rut menerima agama dan iman yang baru, yakni menyembah Allahnya Naomi. Bukankah ini suatu hal yang luar biasa? Nah, saudara-saudara yang Kristus kasihi,
Melalui renungan ini ada dua pelajaran yang boleh kita ambil. Hal pertama dari firman Tuhan ini mau berbicara tentang pentingnya menghadapi hidup ini tidaklah sendirian. Kita diajarkan bahwa sebagai manusia kita membutuhkan orang lain. Kita tidak dapat menghadapi tantangan dan pergumulan seorang diri saja. Pada ayat 18, syukurnya Naomi menyadari hal ini dan berhenti meminta Rut pergi. Jika kita baca kisah selanjutnya, kita mendapati peran Rut dalam menghidupkan perekonomian dan kebutuhan pokok Naomi. Bayangkan jika Rut tetap disuruh pergi, pasti akan lain ceritanya. Demikian juga kita, saudara-saudara, jangan pernah menutup diri dengan pergumulan dan persoalan sendiri. Kita butuh orang lain untuk membantu dan menopang kita. Jangan pernah untuk menanggung beban itu sendirian. Berbagilah beban dengan orang lain, sebab topangan dua orang lebih kuat daripada seorang diri saja. Dan hal yang kedua, saudara-saudara, selain kita diajak untuk terbuka seperti Naomi, firman Tuhan juga mengajak kita untuk bersedia menjadi seperti Rut. Ada banyak Naomi modern saat ini yang sedang berbeban sendiri. Saatnya bagi kita untuk menjadi Rut yang memiliki prinsip mulia. Rut tidak menyerah untuk menjalankan ide mulia itu. Penolakan Naomi tidak menyurutkannya. Ia memahami bahwa Naomi sedang gundah dan wajar jika menolaknya. Akhirnya prinsip kokoh Rut menjadi berkat buat Naomi, tapi juga menjadi berkat buat Rut sendiri. Akhir kitab ini, saudara, mengisahkan tentang happy ending yang mengharukan bagi masa depan Rut di negeri dan bangsa yang baru, di sayap perlindungan imannya yang baru. Karena itu, marilah menghadapi setiap pergumulan hidup ini seperti Naomi yang membuka diri bagi orang lain, tapi juga menjadi Rut yang bersedia memberi diri bagi penderitaan orang lain dan menopang hidup mereka yang bergumul sendirian. Sebab hal itu bukan hanya menjadi berkat untuk orang lain itu, tapi juga menjadi berkat bagi kita yang bersedia menolong orang lain. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi penolong bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.